Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, sahabat rumah belajar yang berada di mana saja. Pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa praktik baik yang saya gunakan sebagai seorang guru dalam proses pembelajaran jarak jauh. Kita ketahui bersama bahwa saat ini kita harus menggunakan sebuah proses pembelajaran di mana kita berada jauh dari siswa-siswa kita. Jadi kita tidak dapat lagi melakukan proses belajar tatap muka. Namun sahabat rumah belajar tidak perlu khawatir karena Pusdatin sudah menyiapkan beberapa fitur dan aplikasi yang dapat guru-guru manfaatkan dan siswa juga manfaatkan dalam proses pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk mendengar apa saja praktek baik yang sudah saya laksanakan selama ini, mari perhatikan bersama-sama. Nah, bagaimana proses pembelajaran jarak jauh yang saya gunakan? Untuk itu, saya akan mulai dengan fasilitas yang saya manfaatkan selama proses pembelajaran jarak jauh. Fasilitas yang pertama yang saya manfaatkan tentunya adalah Google Classroom. Google Classroom di sini saya manfaatkan untuk mengirimkan materi, tugas, pertanyaan, dan absensi kepada siswa. Fitur yang kedua yaitu WhatsApp, di mana WhatsApp ini saya gunakan dalam bentuk grup, di mana peserta didik saya berikan informasi ataupun berkoordinasi dengan orang tua siswa. Nah, fasilitas yang ketiga yaitu saya memanfaatkan aplikasi Quizizz. Aplikasi Quizizz ini saya gunakan untuk pemberian kuis online. Aplikasi yang berikutnya adalah saya menggunakan Zoom. Saya manfaatkan Zoom untuk berkoordinasi dengan stakeholder sekolah jika ingin melakukan pertemuan atau rapat. Dan tentu saja saya memanfaatkan fasilitas rumah belajar dari Sumber Belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Saya akan memperlihatkan rencana pembelajaran online yang sudah saya buat dulu sebelum saya melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jadi dalam rencana pembelajaran online saya sudah masukkan apa tujuan yang ingin saya capai, kemudian sumber belajarnya dari mana, sumber video yang mendukung, dan berikutnya tugas dan kuis online yang saya berikan dalam setiap pertemuan. Nah, pembelajaran online-nya saya menggunakan Discovery Learning yang terdiri dari stimulation, problem statement, data processing, verification, and generalization. Untuk Google Classroom, saya ada 5 kelas di tingkat kelas 7, jadi mereka sudah masuk join ke dalam kelas masing-masing. Berikutnya dalam pemberian tugas, pemberian materi, semua sudah ada dalam Google Classroom ini. Pemanfaatan sumber belajar semua include di dalam materi yang saya berikan pada masing-masing topik. Kemudian fasilitas rumah belajar seperti ini anak-anak saya sempat untuk mendokumentasikannya. Jadi anak-anakku itu belajar selain dari buku cetak atau sumber buku belajar yang mereka gunakan dari buku Kemendikbud revisi 2017, buku ke-13, itu mereka juga memanfaatkan dari sumber belajar. Jadi video ataupun materi, kuis, tugas itu juga sudah dilengkapi dalam sumber belajar pada portal rumah belajar. Ini adalah contoh daftar konten yang ada pada sumber belajar untuk mata pelajaran matematika. Untuk pemberian tugas dan absen online, saya memanfaatkan Google Form. Keuntungan yang saya rasakan juga dari Google Classroom adalah jawaban peserta didik saya sudah terfolder rapi dalam Google Drive dan saya dapat memberikan umpan balik jawaban serta penilaian langsung pada Google Classroom. Selanjutnya, untuk memudahkan semua komunikasi kepada peserta didik maupun kepada orang tua siswa, saya menggunakan WhatsApp. Jadi WhatsApp ini saya buat dalam bentuk WhatsApp group. Jadi tiap kelas ada masing-masing grupnya dan untuk orang tua siswa juga ada sehingga komunikasi lebih lancar. Untuk kuis online, saya memanfaatkan aplikasi Quizizz yang sudah saya koneksikan dengan Google Classroom.
Untuk koordinasi dengan stakeholder sekolah, saya menggunakan aplikasi Zoom dan WhatsApp. Untuk testimoni saya sangat bersyukur dengan adanya fasilitas dari Pusdatin berupa rumah belajar. Jadi kita dapat guru-guru yang dapat mengaksesnya untuk melakukan proses pembelajaran jarak jauh. Peserta didik saya juga alhamdulillah tidak mengalami kesulitan dalam mengakses rumah belajar. Mereka dapat masuk dan mengunduh semua materi yang saya sampaikan untuk dapat dipelajari pada rumah belajar. Jadi materi-materi yang disiapkan di rumah belajar itu sangat bagus karena dilengkapi dengan latihan dan tes, sehingga dapat memudahkan saya untuk melaksanakan proses pembelajaran seperti biasanya. Nah, bagi teman-teman yang belum mungkin memanfaatkan fasilitas rumah belajar, silahkan manfaatkan karena ternyata sangat luar biasa dan sangat bermanfaat untuk kita, apalagi saat proses pembelajaran jarak jauh saat ini. Nah, untuk itu saya mungkin akan mengakhiri praktik baik apa saja yang sudah saya laksanakan selama ini bersama rumah belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.